Jadi kita bisa sudut pandangnya dari menghasilkan bisnis. cuan. Ya. Nah, Nyambung ya dengan penjelasan dari Pak Kum ya, bahwa kalau di buku saya ini saya bahas di halaman 83. Ada seorang konsultan internasional namanya Brent Sugars. Beliau pendiri action coach ya. Kliennya kalau saya lihat di data ini 15.000 setiap minggunya yang dia latih itu. Jadi dia mengatakan begini, produk itu laku kalau number of lead-nya bagus. Number of lead itu adalah seberapa banyak orang yang tahu produk itu. Nah, seberapa banyak orang yang tahu Widyagama. Nah, itu pertanyaan penting. Itu setelah kontennya ada ya. Kita baru bicara konteks. Seberapa banyak orang yang kemudian tahu Widyagama. Jangan-jangan calon mahasiswa nggak tahu Widyagama itu apa. Gitu. Ya kan, SMK kah, SD kah, gitu. Ya kan, tentunya ketika tahu, bukan hanya tahu, maka level yang kedua kata Brent Sugars adalah setelah number of lead adalah conversion rate. Conversion rate itu adalah konversinya berapa persen dari yang tahu kemudian closing itu loh. Berapa persen conversion rate-nya. Nah, conversion rate itu tergantung dua hal. Ya, pertama apa yang ditawarkan, yang kedua bagaimana cara menawarkan. Gitu. Nah, apa yang ditawarkan itu ya kampus beda dengan warung bakso dong. Apa yang ditawarkan. Nah, nyambung dengan pernyataan Pak Kum, apa yang ditawarkan itu harus market need. Yang kira-kira hari ini market butuh apa gitu. Tidak bisa kita bangga dengan jurusan lama yang barangkali market tidak butuh gitu. Nah, ini sebuah kesadaran yang harus terus dibangun. Maka kemudian komunikasi ke calon mahasiswa atau calon orang tua mahasiswa itu nggak boleh hanya menjelang penerimaan siswa baru. Nggak boleh, kenapa? Harus terus-menerus, kontinu. Supaya apa? Supaya up to date gitu. Nah, pertanyaan saya, target market yang tahu itu apa? Terkonversi menjadi join apa enggak? Tergantung apa yang kita tawarkan. Tergantung benefit, value, kelebihan, ya, pembeda. Magnetnya lah gitu bahasanya, ya kan? Jangan cuma tahu tapi aku nggak tertarik gitu. Nah, itu baru level kedua kalau menurut Brent Sugars. Nah, kemudian di sini saya tulis bagus kalau menurut Brent Sugars bagaimana naikkan number of lead itu ada 48 cara, ya kan? 48 cara. Termasuk Pak Agus ketemu kita di sini ngobrol-ngobrol itu menaikkan number of leads, ya kan? Number of lead. Saya yakin yang Mirsani TV ini belum tentu semuanya tahu kan, gitu kan? Kalau tahu belum tentu tahu isinya kan gitu. Nah, hari ini kesempatan untuk kemudian tahu. Kemudian cara conversion rate ada sekitar 27 cara. Jadi bagaimana caranya orang tahu jadi tertarik gitu. Tawaran-tawaran apa yang kampus swasta berikan ke calon konsumen ini sehingga mereka oke, aku join aja gitu. Dan yang ketiga namanya kita tulis ini number of transaction. Number of transaction itu seberapa banyak, seberapa sering dia transaksi. Contoh saya dengar dari Widyagama itu kan alumninya kuat Bu. Referensi alumninya kuat gitu. Nah, harusnya kemarin saya sharing-sharing dengan teman-teman Widyagama, harusnya alumni ini yang dimaksimalkan karena referensi alumninya sangat kuat begitu untuk menjadikan calon-calon mahasiswa memilih Widyagama. Nah, hal seperti ini harus diperhatikan. Dan masih banyak lagi resep yang lain yang sama oleh Brent Sugars. Nanti teman-teman bisa membaca di buku nilai 5 ini. Nah, tinggal kita harus membuat formula yang pas. Harus tahu strateginya berarti ya, strateginya apa, konten apa yang kita mau mainkan. Nah, mungkin ini bisa dikasih sedikit bocoran nih Pak Askan dan juga Mas Kum, ini strategi bisnis dan strategi marketing yang jitu khusus untuk institusi pendidikan. Sedikit aja. Setiap bisnis punya namanya core product dan core person. Contoh, kalau Mbak Sri makan, apa yang dicari? Rasanya, enak apa enggaknya. Itulah core produknya. Ya kan? Core personnya siapa? Penjualnya, pelayanannya. No. Core person yang supaya masakan jadi enak. Chefnya. Chefnya. Oh, ini nih siapa ya yang masak? Pasti mikir gitu ya? Iya, artinya siapapun yang masak walaupun dia di balik layar itu orang harus kita pegang supaya masakannya tetap enak. Jangan sampai lepas berarti iya. ya. Okay. Walaupun katakanlah yang melayani nggak cantik, gitu. Tempatnya nggak Instagramable. Tapi mari kita lihat warung-warung yang enak itu walaupun nggak Instagramable, rame. Oke, karena core person dan core produknya dipegang, core bisnisnya. Core produk kampus dulu ya, lulusan adalah kerja dulu ya. Yeah. Hari ini belum tentu loh, belum tentu. Maka ketika Widyagama misalnya nyambung dengan entrepreneur, seberapa persen kekuatannya? Tadi nyebut bahasa Inggris, seberapa kuat? Dosen yang nggak bahasa Inggris dihukum misalnya.
paling setahun kelegepan, setelah itu lancar tuh saya yakin dia bahasa Inggris, dan akan menjadi satu-satunya barangkali kampus Indonesia yang mewajibkan bahasa Inggris. Yang kalau mahasiswanya nggak bahasa Inggris disuruh apalah menghafalkan 100 kosakata baru, itu menjadi menarik, gitu, menjadi menarik. Tadi saya outbound sama pesantren dari Jombang, yang salah nggak saya marah, tapi saya hukum yang menjadikan mereka jadi sadar gitu. Oh iya ya, nah itu penting gitu loh. Core produknya kampus itu, nah, harus kita terus diusikan dengan market apa ya yang diharapkan. Kemudian core personnya siapa kampus kalau begitu ya? Core personnya dosennya, maka jangan main-main kalau sudah jadi dosen swasta. Sering saya temukan Pak Agus komentar begini, Mas ngapain saya semangat, bayarannya gak mudah-mudah. Maka ini harus terbuka yayasan sama pimpinan. Terbukanya begini, mereka itu manusia yang butuh makan gitu, butuh kemudian biaya sekolah, butuh kendaraan sebagainya. Kalau masih kecil mahasiswanya, oke lah bicara pengabdian. Tapi coba kasih semacam tantangan, Anda tembus mahasiswa sekian, maka Anda dapat apa gitu. Sehingga mereka pun semangat. Kalau enggak, mereka akan berpihak pecah di dua kaki. Kalau satunya bukan kampus, no problem. Kalau dua-duanya kampus, akhirnya mereka nggak jelas loyalitasnya gitu, ya kan? Nah, ini harus terbuka juga yayasan. Saya sendiri kalau konsultan kan selalu menyampaikan apa adanya. Hukum Maslow itu nggak bisa dilepaskan dari fisiologis. Orang itu UUD, Mbak Sri, ujungnya duit gitu. Nggak ada itu di depan sana, kita nggak jalan lah. Ya, kalau di luar itu berarti orangnya sudah terpenuhi kebutuhannya, betul tidak? Betul. Nah, kalau itu belum terpenuhi, maka kita mencari yang berkualitas sulit. Nah, ini saya bocorkan rahasianya. Klien saya itu pengen punya makanan yang enak, rekrut gagal. Ya, ngelatih chef gagal. Akhirnya saya bilang, sudah nggak usah ngelatih. Ngapain Pak? Open recruitment. Apa bunyinya? Dicari kepala chef, gitu. Kepala koki. Kepalanya langsung. Datanglah kepala koki. Ya, tentunya gajinya beda, betul ya? Iya, betul. Saya bilang, sama hitung, bisnis ada dua, organik, injeksi. Sama hitung kalau 3 bulan worth it, kasih gaji dia sesuai dengan yang dia minta, plus kasih komisi. Atau minta turun sedikit, nanti janjikan bagi hasil. Atau saham. Ya, nggak apa-apa keluar 10 juta, tapi income Anda 25-30 juta. Dipraktekkan, dan hasilnya keren, bagus. Ya harus berani dong mengikat dosen yang berkualitas. Caranya gimana? Kalau nggak bisa dibayar di depan, bayar di belakang. Atau dikasih rumah dinas. Misalnya begitu kalau punya, ya kan? Nah, jadi intinya begini, ketika kualitas dosen kita nggak bagus, apa yang mau kita jual? Betul. Nah, sampai saya bilang Pak Agus di beberapa teman yang minta saya jadi konsultan, tanda tangan kontrak dong para dosen, take it or leave it. Mau serius ngajar, kita evaluasi CCTV, kita akan evaluasi 360 derajat, atasan evaluasi, samping mengevaluasi, bawah mengevaluasi. Kita data CCTV, kita lihat apakah Anda ngajar dengan bagus, caranya dan isinya. Kalau enggak ya Anda harus siap di SP. Atau kalau enggak, kita upgrade. Nah, itu akhirnya dosen memilih, oke, saya di sini serius, tapi bayaran nggak besar, nggak apa-apa untuk sementara, nanti harapannya ketika kampus ramai saya dapat. Kan begitu? Atau oke, saya pamit baik-baik karena saya nggak bisa sesuai dengan KPI-nya. Nah, rangkaiannya panjang sebenarnya kalau kita bicara tentang kampus swasta. Bukan sekedar kemampuan menjual dan meng-create konten, tapi di dalamnya jangan sampai mahasiswa masuk terus malah kecewa, jadi bumerang kan? Gitu. Nah, disinilah kemudian kita perlu duduk bareng ya antara yayasan, pimpinan, dosen gitu kan, untuk kemudian ya ayo kalau kita memang masih mau mencintai kampus masing-masing kan gitu kan, ya ayo kita duduk bareng, kita create bersama-sama. Tapi kalau enggak ya selesai.